Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirati. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Zulfa Rosida dengan NIM 186024241040. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sokip MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan TMT 2B dan teman-teman TMT 2B yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu bab dari buku Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner pengarang Asrori. Saya mengambil bab 5 dari buku tersebut yang berjudul Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Saya akan membahas beberapa poin, antara lain pengertian dari anak berkebutuhan khusus, klasifikasi dan karakteristik masing-masing, serta tentang pendidikan inklusi. Materi yang pertama yaitu pengertian ABK. ABK atau anak berkebutuhan khusus dulu disebut sebagai anak luar biasa, yaitu anak yang memerlukan pendidikan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Dalam dunia pendidikan, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai ciri khas berbeda dibandingkan anak pada umumnya, di mana ciri khas tersebut terkait dengan fisik, emosi, maupun mental yang berada di bawah maupun di atas rata-rata. ABK dibagi menjadi beberapa klasifikasi dan karakteristiknya masing-masing. Yang pertama adalah ABK tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang mempunyai gangguan gerakan yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular atau struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, ataupun akibat dari kecelakaan. Individu tunadaksa antara lain cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Anak penyandang tunadaksa memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu yang pertama adalah anggota gerak tubuh kaku atau lemah ataupun lumpuh. Yang kedua adalah kesulitan dalam gerakan seperti tidak sempurna atau tidak lentur ataupun tidak terkendali. Yang ketiga adalah terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap dari lahir ataupun diamputasi. Yang keempat adalah terdapat cacat atau kelainan pada alat gerak seperti tangan ataupun kaki. Lalu karakteristik lainnya seperti jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Berikutnya adalah kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Dan yang terakhir adalah hiperaktif, tidak dapat tenang atau terlalu aktif. Klasifikasi yang kedua adalah ABK tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami kelainan pada indera penglihatan yang menyebabkan anak tersebut terhambat dalam penglihatannya. Secara harfiah, tunanetra berasal dari dua kata, yaitu tuna yang berarti rugi, rusak, hilang, terhambat, terganggu, tidak memiliki, kemudian netra yang berarti mata. Dapat disimpulkan bahwa anak tunanetra itu memiliki kekurangan pada penglihatannya. Adapun ciri-ciri dari anak tunanetra adalah yang pertama, ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awam. Yang kedua adalah terjadi kekeruan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Yang ketiga adalah posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Yang keempat adalah terjadi kerusakan pada susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Selanjutnya adalah pengertian dari tunarungu. Istilah tunarungu diambil dari dua kata, yaitu tuna dan rungu, yang memiliki arti kurang, dan rungu artinya adalah pendengaran. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak pada umumnya. Pada saat berkomunikasi, barulah diketahui bahwa anak tersebut mengalami tunarungu. Maka simpulannya, yang dinamakan tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Adapun karakteristiknya antara lain: 1. Tidak mampu mendengar. 2. Terlambat ada keterhambatan dalam perkembangan bahasa. Yang ketiga adalah sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Yang keempat adalah kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara. Yang kelima adalah ucapannya tidak jelas. Selanjutnya adalah tunagrahita. Secara singkat, pengertian dari tunagrahita adalah mereka yang mempunyai kesulitan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep dan keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan menghitung angka. Karakteristiknya dibagi menjadi 3,
Yang pertama yaitu Down syndrome. Down syndrome ditandai dengan adanya kelebihan kromosom atau kromosom ketiga pada kromosom yang ke-21 yang menyebabkan jumlah kromosom menjadi 47 bukan 46 seperti pada individu normal. Yang kedua adalah hipotiroid kongenital, yaitu keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak lahir. Hal ini terjadi karena kelainan anatomi atau gangguan metabolisme pembentukan hormon tiroid atau defisiensi iodium. Lalu yang ketiga adalah hidroceptal, adalah penambahan volume cairan cerebrosis di ruang vertikal dan ruang supracornix. Kondisi ini bisa disebabkan karena tidak seimbangnya produksi cairan cerebrosinyalis. Lalu jenis ABK selanjutnya yaitu learning disability atau kesulitan belajar, merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang ditandai dengan adanya kesulitan untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, antara lain adalah faktor lingkungan sekolah. Contohnya adalah letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru, serta alat belajar yang berkualitas rendah. Yang kedua adalah lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat, contohnya wilayah kumuh dan teman yang buruk. Lalu ABK yang selanjutnya adalah autis. Seorang anak dikatakan autis apabila mengalami hambatan dalam perkembangan 3 aspek, yaitu hambatan dalam interaksi sosial emosional, dalam komunikasi timbal balik dan minat yang terbatas, disertai gerak-gerak berulang tanpa tujuan. Biasanya gejala-gejala tersebut sudah terlihat selama usia 3 tahun. Karakteristik dari anak autis antara lain yaitu bahasa komunikasi meliputi ekspresi wajah yang datar, hubungan dengan orang meliputi sulit atau tidak responsif. Yang ketiga adalah hubungan dengan lingkungan meliputi bermain dengan sikap yang diulang-ulang ataupun juga bisa kadang tiba-tiba panik. Anak autis itu lebih suka bermain dengan cahaya dan pantulan. Anak autis juga biasanya suka memainkan jari-jari di depan matanya. Hal-hal tersebut merupakan tanda-tanda dari anak yang terkena autis. Lanjut ke ABK yang selanjutnya, yaitu tunalaras. Pengertian tunalaras berasal dari dua kata, yaitu tuna yang berarti kurang dan laras yang berarti sesuai. Jadi anak tunalaras dapat diartikan sebagai anak yang bertingkah laku kurang atau tidak sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat di tempatnya berada. Anak tunalaras juga sering disebut tuna sosial karena tingkah lakunya bertentangan secara terus-menerus terhadap norma-norma masyarakat. Adapun contoh perilaku tunalaras seperti mencuri, mengganggu teman, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Beberapa karakteristik anak tunalaras antara lain adalah anak tunalaras rata-rata memiliki kecerdasan atau IQ di bawah 90, sulit melakukan aktivitas kompleks karena merasa enggan dalam aktivitasnya. Lalu ABK yang selanjutnya adalah gifted atau cerdas istimewa. Dikemukakan oleh Veldhusen. Menurut Veldhusen adalah anak cerdas istimewa adalah anak yang diidentifikasi sebagai anak yang mempunyai kemampuan menonjol, yang kemampuan itu diharapkan dapat menunjukkan prestasi yang tinggi. Anak yang kecerdasannya tinggi meliputi mereka yang telah mampu menunjukkan prestasinya maupun yang belum menunjukkan prestasinya. Adapun karakteristik dari anak yang memiliki kecerdasan istimewa adalah 1. Kemampuan bahasa yang superior, yakni kelancaran secara verbal, kosakata yang banyak, dan tata bahasa yang rumit. Yang kedua adalah anak itu senang belajar. Yang ketiga adalah analisis dan pemecahan masalah yang superior pada tingkat masalah yang rendah ataupun sampai yang tinggi. Yang keempat adalah energi tinggi dan antusiasme juga tinggi. Itulah klasifikasi dari anak ABK yang bisa saya paparkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan inklusi. Apa sih pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi merupakan pendidikan atau sekolah yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, ataupun kondisi lainnya. Pendidikan inklusi berarti pendidikan yang dirancang disesuaikan dengan kebutuhan semua peserta didik,
baik peserta didik itu normal ataupun peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Masing-masing dari mereka memperoleh layanan pendidikan yang sama tanpa dibeda-bedakan satu sama lain. Di dalam pendidikan inklusi membuat beberapa tujuan dipaparkan oleh Rashid dan Browson. Mereka berpendapat bahwa tujuan pendidikan inklusi dibagi menjadi 4 kawasan, yakni bagi anak berkebutuhan khusus sendiri, bagi pihak sekolah, bagi guru, dan bagi masyarakat. Lebih jelasnya saya akan paparkan. Yang pertama adalah bagi anak berkebutuhan khusus sendiri, antara lain adalah anak merasa menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya, tidak dibeda-bedakan. Lalu yang kedua adalah anak memperoleh bermacam-macam sumber untuk belajar dan tumbuh. Dan yang ketiga adalah meningkatkan harga diri anak tersebut. Yang keempat adalah anak memperoleh kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan dengan teman-teman sebayanya. Lalu bagi pihak sekolah, yang pertama adalah memperoleh pengalaman untuk mengelola berbagai perbedaan dalam satu kelas. Yang kedua adalah mengembalikan apresiasi bahwa setiap orang itu memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Yang ketiga adalah meningkatkan kepekaan terhadap keterbatasan orang lain dan rasa empati pada keterbatasan anak. Selanjutnya adalah bagi guru, adalah 1. Membantu guru untuk menghargai perbedaan pada setiap anak didik dan mengakui bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kemampuan. Yang kedua adalah menciptakan kepedulian bagi setiap guru terhadap pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang keempat adalah sarana untuk meredam kejenuhan guru dalam mengajar. Ya, dan yang terakhir adalah bagi masyarakat sendiri. Antara lain adalah kesetaraan sosial untuk mencapai kedamaian. Yang kedua adalah mengajarkan kerjasama dalam masyarakat serta lebih meningkatkan demokrasi. Yang ketiga adalah membangun rasa saling mendukung dan saling membutuhkan antar anggota masyarakat. Nah, itulah seluruh materi yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa lebih memperhatikan lagi pentingnya memberikan perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan di luar sana, agar mereka bisa merasa bahwa mereka adalah bagian dari kita. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata dan tingkah laku mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.